Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7A di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang obat yang bekerja pada sistem pernafasan atau obat epinefrin. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Firmansyah, yang kedua ada Ruling Oksana, yang ketiga ada Ocha Soplanit, yang keempat ada Niza Adelia, dan yang kelima ada Rifka Violisa. Materi yang akan kami bawakan yang pertama yaitu definisi, yang kedua nama generik dan nama paten, yang ketiga bentuk sediaan obat, yang keempat klasifikasi dan golongan, lalu yang kelima indikasi dan kontraindikasi, yang keenam efek samping, yang ketujuh farmakodinamik dan farmakokinetik, yang kedelapan dosis dan cara pemberian, lalu yang kesembilan nursing consideration, lalu yang ke-10 indeks keamanan kehamilan, dan yang ke-11 yaitu special precaution. Epinefrin adalah obat yang bekerja untuk menstimulasi sistem saraf simpatis, yang mana bekerja dan memakaikan peran penting guna resusitasi untuk henti jantung. Untuk nama paten dan generik, yang pertama, nama paten adalah adrenalin. Selanjutnya, untuk nama generik ada Norvion, epinefrin, Inacain, Lidocaine compositum, lalu Pehacain, Piney, dan Silestesin A. Selanjutnya adalah gambar tips sediaan bentuk obat. Obat epinefrin ini tersedia dalam bentuk injeksi, inhalasi, serta infus. Golongan dan klasifikasi obat. Obat epinefrin ini termasuk ke dalam klasifikasi obat agonis alfa adrenergik serta beta alfa adrenergik. Agonis alfa adrenergik adalah jenis obat yang berikatan pada reseptor adrenergik, dan sedangkan beta adrenergik adalah jenis obat yang penggunaannya adalah untuk kelapangan pada pernafasan. Kedua klasifikasi dari obat epinefrin ini biasanya digunakan untuk penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskuler, serta nyeri dada. Obat epinefrin ini termasuk ke dalam golongan obat keras atau obat hemostatik lokal kelompok vasokonstriktor. Selanjutnya adalah indikasi dan kontraindikasi dari obat epinefrin. Yang pertama adalah indikasi dari obat epinefrin, yaitu sebagai obat untuk henti jantung pada resusitasi jantung dan paru. Pengertian dari resusitasi sendiri adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas. Kemudian indikasi yang kedua yaitu digunakan sebagai terapi darurat anafilaksis akut. Pengertian dari anafilaksis yaitu suatu reaksi alergi yang parah dan berpotensi untuk mengancam nyawa. Kemudian juga untuk indikasi yang ketiga digunakan pada pasien angioedema atau pembengkakan tanpa nyeri di bagian bawah kulit karena alergi terhadap bulu binatang, serbuk sari, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk indikasi yang keempat digunakan pada pasien dengan resusitasi kardiopulmonar. Tidak hanya keempat indikasi ini saja yang ada pada obat epinefrin, kemudian juga ada indikasi sebagai penambah pada anestesi atau pembiusan lokal dan juga sebagai obat pada penyakit syok anafilaktik atau syok yang disebabkan karena alergi yang berat. Kemudian kontraindikasi dari obat epinefrin yaitu tidak diperkenankan untuk digunakan pada pasien penyakit jantung, kemudian pasien diabetes mellitus, pasien hipotiroidisme atau pasien di mana kelenjar tiroidnya tidak dapat menghasilkan hormon tiroid yang cukup, kemudian juga tidak diperkenankan untuk pasien hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan juga tidak diperkenankan pada pasien aritmia atau gangguan irama jantung. Dalam penggunaan obat epinefrin ini memiliki efek samping. Yang pertama adanya ansietas, tremor, takikardi, sakit kepala. Kemudian untuk keluhan yang kedua, dari efek samping penggunaan obat epinefrin yaitu ekstremitas dingin,
dan aritmia. Aritmia sendiri adalah penggunaan yang berlebih, yaitu berkeringat, letih, asma akut. Untuk yang ketiga, efek samping dari penggunaan obat epinefrin yaitu ada mual, hipologi, henti jantung, kemudian juga bisa menimbulkan efek samping muntah. Untuk yang keempat, adanya pendarahan otak edema dari efek samping untuk penggunaan obat epinefrin. Kemudian ada bronkadilitas, anafilaksi akut, kemudian ada edema paru yang akan menimbulkan efek samping dari epinefrin sendiri. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik atau bagaimana obat tersebut dapat mempengaruhi tubuh manusia. Jika seseorang mengkonsumsi obat epinefrin, maka pengaruh dari obat ini terhadap tubuhnya yaitu dapat menimbulkan dilatasi pada saluran bronkial, kontraksi terhadap pembuluh darah, serta dapat meningkatkan denyut jantung. Maka epinefrin sering digunakan dalam situasi darurat seperti untuk mengatasi anafilaksi atau reaksi alergi yang dapat membahayakan tubuh. Hal ini dilakukan karena obat ini adalah obat yang merupakan inotropik atau zat yang dapat mempengaruhi daya kontraksi otot. Farmakokinetik. Obat epinefrin memiliki proses waktu kerja yang cepat, tetapi proses kerjanya sangat singkat. Dan pada saat situasi darurat, obat ini dapat diberikan secara intravena ataupun IV. Dan untuk memperoleh waktu kerja yang cepat, obat ini juga dapat diberikan melalui beberapa cara, yaitu melalui subkutan, melalui pipa endotrakeal, melalui inhalasi, dan juga melalui topikal, yaitu melalui mata. Selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian. Untuk dosis obat epinefrin ini sendiri adalah dimulai dari di bawah umur 6 bulan itu dengan dosis 50 mikrogram, dan di umur 6 bulan sampai 6 tahun itu dosisnya adalah 120 mikrogram, dan dari umur 6 tahun sampai 12 tahun dosis obat ini adalah 250 mikrogram, dan dewasa dan remaja itu dosisnya adalah 500 mikrogram. Pada umumnya, obat ini diberikan dengan dosis sebanyak 4 mg yang ditambahkan ke dalam larutan 1000 ml larutan yang mengandung 4 mikrogram epinefrin basah. Pada pasien hipertensi, dosis diberikan sebanyak 0,5 sampai 1 ml per menit atau sekitar 2 mikrogram sampai 4 mikrogram dalam bentuk basah. Pada suatu waktu, dosis harian dapat diberikan jauh lebih besar seperti 68 mikrogram atau sebanyak 17 ampul pada pasien yang tetap mengalami hipertensi. Cara pemberian obat ini adalah diberikan melalui infus intravena. Selanjutnya, nursing consideration untuk obat epinefrin. Yang pertama, dapat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Yang kedua, menyarankan pasien untuk menggunakan obat epinefrin sesuai petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, pasien tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat epinefrin bersamaan dengan mengkonsumsi obat-obatan stimulan seperti contohnya kafein. Kemudian yang keempat, penggunaan berlebihan obat epinefrin sendiri dapat menyebabkan bronkoplasma, yaitu penyempitan saluran pernapasan menuju paru-paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks keamanan kehamilan. Obat epinefrin sendiri termasuk ke dalam kategori FDAC atau pada ibu hamil, obat epinefrin sendiri belum pernah dilakukan percobaan. Tetapi obat ini pernah dicoba untuk binatang percobaan dan ditemukan hasil adanya efek samping terhadap janin dari binatang tersebut. Alasan mengapa obat ini belum pernah diberikan pada ibu hamil karena obat ini hanya boleh digunakan jika manfaat yang diberikan lebih besar daripada resiko terhadap janin. Pada hewan percobaan, obat ini dapat menembus barier plasenta dan dapat menyebabkan gastrokisis ataupun letalitas pada embrio. Dan selanjutnya, epinefrin termasuk kategori TGAA atau obat ini telah diberikan dan diuji kepada wanita hamil dan wanita melahirkan tanpa adanya bukti kejadian malformasi
atau adanya bahaya yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap janin yang diteliti. Obat epinefrin ini juga termasuk obat yang digunakan dalam keadaan darurat, sehingga akan tetap diberikan bila tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Selanjutnya yaitu special precaution atau pencegahan khusus. Pencegahan khusus terhadap obat epinefrin yang pertama yaitu obat ini perlu dihindari kepada pasien dengan penyakit seperti diabetes mellitus serta pasien dengan penyakit hipertiroid. Yang kedua, obat ini juga perlu dihindari bagi pasien dengan penyakit asma yang bergantung pada steroid. Dan yang terakhir, obat ini juga perlu dihindari kepada pasien yang mengalami reaksi alergi serta pasien yang mengalami efek samping obat yang serius. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.